Selamat siang Pak Arif, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan siang kali ini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan matematika sejak era Babilonia sampai era modern. Kelompok 1 terdiri dari Gregorian Angelo Bere dengan NIM 16 14 14 019, ada Elfrida Gracia Tresnaditi dengan NIM 17 14 14 003, saya sendiri Nandini Tioza 17 13 24 023, ada Cornelia Anggi Kartika Dewi 18 14 14 063, dan yang terakhir Rika Oktavia dengan NIM 19 13 24 010. Peta konsep yang akan kita bahas pada siang kali ini, yang pertama ada sejarah Babilonia, yang kedua ada sistem yang digunakan di era Babilonia, yang ketiga ada sejarah matematika bangsa Yunani, yang keempat sistem yang digunakan bangsa Yunani, yang kelima ada sejarah matematika bangsa Mesir, dan yang keenam sistem yang digunakan bangsa Mesir dan sejarah matematika di era modern. Saya akan membahas mengenai sejarah Babilonia. Babilonia adalah sebuah peradaban kuno yang terletak di kawasan tengah selatan Mesopotamia. Penduduk Babilonia, atau yang sering disebut Babylon, memiliki satu bahasa penulisan yang mereka gunakan untuk mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dunia di sekeliling mereka. Sejarah mengatakan bahwa orang-orang Babylon merupakan orang yang pertama kali menulis dari kiri ke kanan dan banyak membuat dokumen tertulis. Yang berikutnya ada matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau basis sampai 60. Dari sinilah diturunkan penggunaan bilangan 60 detik untuk semenit, 60 menit untuk 1 jam, dan 360 dari 60 dikali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Juga penggunaan detik dan menit pada busur lingkaran yang melambangkan pecahan derajat. Juga tidak seperti orang Mesir, Yunani, dan Romawi, orang Babilonia memiliki sistem nilai tempat yang sejati, di mana angka-angka yang ditulis di lajur lebih kiri menyatakan nilai yang lebih besar, seperti di dalam sistem desimal. Saya, Cornelia Anggi, akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang digunakan di era Babilonia. Yang pertama, sistem bilangan yang digunakan bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia telah mengenal angka. Biasanya disebut tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga dan memanjang sehingga seperti prisma segitiga untuk menuliskan tulisan paku tersebut. Mereka menekannya pada lempeng tanah liat yang masih basah sehingga terbentuk cekungan segitiga yang meruncing, dan cekungan itulah yang membentuk seperti gambar paku, seperti pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat bahwa simbol-simbol yang digunakan mirip dengan paku. Orang Babilonia menggunakan satu bentuk paku untuk menggambarkan angka 1 dan menggunakan dua bentuk paku untuk menyimbolkan 2 dan seterusnya hingga angka yang ke-9. Untuk menuliskan angka 10, 20 dan seterusnya, mereka akan mengganti simbol. Dan mereka akan menata atau menumpuk dengan rapi simbol-simbol tersebut. Jika mereka akan menuliskan angka 11, mereka akan menuliskan simbol 10 dan 1. Pada
presentasi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa matematika Babilonia ditulis menggunakan sistem seksagesimal atau basis 60. Berikutnya adalah teorema Pythagoras dalam matematika Babilonia. Pada 4 papan tulis bangsa Babilonia telah diuji dan semuanya memiliki hubungan dengan teorema Pythagoras. Contohnya pada papan Triton 322. Pada papan tersebut terdapat 4 kolom dan 15 baris. Setelah diamati, setiap baris kuadrat angka pada kolom ketiga, katakanlah C, dikurangi dengan kuadrat angka dalam kolom yang kedua, katakanlah B, akan menghasilkan kuadrat sempurna, katakanlah H. Maka dapat dituliskan C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan H kuadrat. Yang kedua pada papan susah. Pada papan tersebut terdapat segitiga ABC dan lingkaran yang berpusat di O. Garis AD adalah garis yang menghubungkan titik A dan garis BC. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras dapat ditulis AD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BD kuadrat. Yang ketiga adalah bidang geometri. Bangsa Babilonia telah mengenal bidang geometri. Contohnya mereka menghitung keliling lingkaran dengan cara 3 kali diameter lingkaran tersebut. Sedangkan untuk menghitung luas, mereka menghitung dengan cara 1/12 dari kuadrat kelilingnya. Mereka juga telah menghitung volume silinder, yaitu dengan mengambil dari alas dan tingginya. Geometri pada bangsa Babilonia telah digunakan sejak 2000 sampai 1600 tahun sebelum Masehi. Yang keempat adalah bidang aljabar. Bidang aljabar sudah berkembang sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi bangsa Babilonia sudah mampu menyelesaikan persamaan kuadrat. Selain itu mereka sudah membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan pangkat 4. Hal ini terlihat dari adanya peninggalan yang isinya tabel kuadrat dan pangkat 3. Bilangan yang tertera adalah 1 sampai 30. Selamat siang Pak Arif, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rika Oktavia, NIM 1913240010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sejarah matematika di zaman Yunani kuno. Matematika Yunani adalah matematika yang ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani yang kemudian dikembangkan sejak memasuki awal abad ke-6 sebelum Masehi di sekitar pesisir timur Laut Tengah. Kata matematika berasal dari kata matema, yang artinya ilmu pengetahuan dan sains, atau matematikos yang artinya suka belajar. Matematika di zaman Yunani kuno awalnya dimulai dengan orang-orang Yunani yang menjadikan matematika sebagai sebuah disiplin ilmu. Mereka beranggapan bahwa ilmu matematika sangatlah penting digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pada masa itu, tepatnya di zaman besi, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di Yunani telah terjadi sebuah peristiwa besar yang disebut sebagai peradaban Yunani, di mana pada peristiwa itu mulai bermunculan para ilmuwan-ilmuwan atau sejarawan baru yang menetapkan permulaan matematikanya di Yunani. Para ilmuwan yang muncul pada waktu itu seperti Thales dan Pythagoras. Saya akan menjelaskan satu persatu, namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan ilmuwan Thales. Thales dari Miletus adalah orang pertama dari 7 pria bijak dari Yunani. Thales adalah seorang pria yang menemukan karya-karyanya di bidang geometri. Thales menggunakan geometri
untuk dapat menyelesaikan soal-soal dengan perhitungan ketinggian piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Thales dinobatkan sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif yang diterapkan di dalam karyanya, yaitu geometri. Thales juga disebut sebagai matematikawan sejati dan pribadi pertama yang menghasilkan temuan matematika. Kemudian yang kedua adalah Pythagoras. Pythagoras dari Samos adalah salah satu ilmuwan yang dihargai dengan pengakuan dasar matematikanya pada harmoni musik. Pythagoras juga dihargai dengan beberapa pengembangan matematika tingkat lanjut seperti penemuan pada bilangan irasional. Sejarawan juga menghargai atas perannya di dalam pengembangan matematika Yunani, khususnya teori bilangan geometri ke dalam sistem logika utuh yang dianggap sebagai subjek yang pantas tanpa memandang terapan praktis yang menjadi perhatian utama bagi bangsa Mesir dan bangsa Babilonia. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai sekolah matematika Yunani kuno. Setelah muncul para ilmuwan-ilmuwan matematika di Yunani dan mulai berkembangnya matematika di Yunani, akhirnya dibangunlah sebuah sekolah-sekolah matematika Yunani dan urutannya sebagai berikut. Yang pertama adalah sekolah Ionia yang didirikan oleh Thales sekitar abad ke-643 sampai 546 sebelum Masehi. Yang kedua adalah sekolah Pythagoras yang didirikan oleh Pythagoras sekitar abad ke-585 sebelum Masehi. Yang ketiga adalah sekolah Eleatik dari kota Italia Selatan, Elea yang dipimpin oleh Zeno yang membawa pasukan kontradikso antara diskrit dan kontinu, decomposable dan yang tidak dapat dibagi. Yang keempat adalah sekolah Eleatik. Demokritus dari Abdena sekitar abad ke-460 sampai 370 sebelum Masehi. Kemudian yang kelima ada sekolah Sofis sekitar abad ke-460 sebelum Masehi yang berpusat di Athena. Penekanan diberikan kepada penalaran abstrak dan tujuan menggunakan alasan untuk memahami alam semesta. Yang keenam adalah sekolah Platonis. Sekolah Platonis yang didirikan oleh Plato sekitar abad ke-427 sampai 327 sebelum Masehi dan sekitar abad ke-380 sebelum Masehi di Athena. Kemudian yang ketujuh adalah Pythagoras pelopor sekolah. Theodorus dari Kyrene dan Arsitas dari Tarentu melalui ajaran-ajaran mereka menghasilkan pengaruh Pythagoras kuat di sekolah Platonis keseluruhan. Kemudian yang kedelapan adalah Akademi Plato adalah sebuah universitas modern, di mana di sana terdapat bangunan, siswa, dan program pendidikan formal yang diajarkan oleh Plato dan para pembantunya. Kemudian yang kesembilan adalah sekolah Eudoxus yang didirikan oleh Eudoxus sekitar abad ke-408 sebelum Masehi, yang paling terkenal dari semua yang hebat matematika Yunani klasik dan kedua setelah Archimedes. Dan yang terakhir adalah sekolah Aristoteles yang disebut Lyceum dan didirikan oleh Aristoteles sekitar abad ke-384 sampai 322 sebelum Masehi mengikuti sekolah Platonis. Aristoteles mengatur filsafat fisika, matematika, dan realitas pada yayasan yang akan membawanya ke zaman yang lebih modern. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem yang digunakan oleh bangsa Yunani. Bangsa Yunani adalah bangsa yang dapat mengembangkan sistem numerisasinya sendiri. Sistem numerisasi adalah sekumpulan lambang untuk menuliskan sebuah bilangan. Lambang yang menyatakan suatu bilangan disebut numeral atau lambang bilangan.
Bangsa Yunani sendiri memiliki dua macam sistem numerisasi, yaitu sistem Attik dan juga sistem Lonik. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem Yunani kuno Attik. Sistem Yunani kuno Attik atau sistem yang disebut sebagai sistem Akroponik dan juga sistem Herodian. Sistem Yunani kuno Attik adalah sistem di mana simbol suatu bilangan berasal dari huruf pertama nama bilangan tersebut. Sistem Yunani kuno Attik adalah sistem yang menggunakan sifat adiktif. Berikutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu sistem numerik yang digunakan bangsa Yunani. Yang kedua adalah sistem numerik Ionia. Jadi pada sistem numerik Ionia ini bangsa Yunani menggunakan alfabet Yunani sebagai lambang bilangan, seperti pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut ada 9 huruf yang melambangkan 1 sampai 9 dan ada 9 huruf yang melambangkan 10 sampai kelipatan 10 sampai kurang dari 100. Selanjutnya di situ ada 9 huruf untuk melambangkan kelipatan 100 yang kurang dari 1000. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aturan untuk penulisan sistem numerik Ionia ini. Yang pertama adalah jika terdiri dari 2 digit, maka penulisannya dengan menjumlahkan bilangan puluhan dan satuan seperti pada contoh tersebut. Yang kedua, jika terdiri dari 3 digit, maka cara menuliskannya sama seperti yang terdiri dari 2 digit itu, yaitu dengan menjumlahkan bilangan ratusan, puluhan, dan satuan seperti pada contoh ini. Maaf, di situ seharusnya 200 ditambah 40 ditambah 2. Lalu jika terdiri dari 4 digit, maka pada bilangan ribuan diberi tanda aksen seperti pada contoh. Di situ tanda ribuannya adalah 3000, maka di situ diberi tanda aksen pada angka 3000. Jika terdiri dari 5 atau lebih, maka diberi tanda M pada angka yang bersangkutan seperti contoh berikut ini. Nah, untuk selanjutnya tetap mengikuti aturan-aturan yang sebelumnya. Selamat siang teman-teman, saya Elfrida Gracia Tisraditi akan melanjutkan tentang perkembangan matematika bangsa Mesir. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis dalam bahasa Mesir. Sejak peradaban Helenistik, matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan matematika Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Pada waktu itu, orang-orang Mesir menemukan berbagai macam bilangan dan geometri. Bangsa Mesir telah mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut dengan papirus. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar dengan menggunakan sejenis pena dengan tinta berwarna hitam atau merah. Tulisan Mesir tersebut dinamakan tulisan hieroglif. Diperkirakan tulisan tersebut berkembang pada tahun 3400 sebelum Masehi. Tulisan matematika Mesir. Tulisan matematika Mesir yang pertama adalah lembaran Rin atau lembaran Ahmes. Lembaran Rin tersebut adalah tulisan matematika Mesir yang paling panjang. Di dalamnya berisi rumus-rumus luas, cara perkalian, pembagian, dan pengerjaan pecahan. Diperkirakan tulisan tersebut pada tahun 1650 sebelum Masehi. Kemudian tulisan matematika Mesir yang kedua adalah lembaran Mokswa. Lembaran Mokswa tersebut ada kira-kira pada tahun 1800
90 sebelum Masehi yang berisikan soal-soal kata atau soal-soal cerita yang berhubungan tentang matematika. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang sistem yang digunakan bangsa Mesir. Yang pertama, perkembangan tulisan bangsa Mesir kuno itu sekitar 3400 sebelum Masehi. Dan tulisan tersebut biasanya disebut dengan tulisan hieroglif. Dan tulisan ini biasanya disimbolkan dengan gambar, di dalam bentuk gambar, seperti tabel berikut ini. Di sini ada 4 kolom, di mana di sini yang kolom pertama itu gambar, itu tanda-tanda atau simbol-simbol bilangan hieroglif. Kolom kedua itu adalah bilangan Gardiner, yang ketiga itu bilangan yang nilai sebenarnya, dan yang terakhir, kolom terakhir itu adalah notasi fonetis. Bangsa Mesir kuno mempunyai alat tulis sederhana yang serupa dengan papirus. Dan selain papirus juga mereka menggunakan tablet, yaitu dengan menggunakan batu untuk menulis. Terus sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno itu bersifat aditif, yakni suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambang. Tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran Rin, yang juga disebut lembaran Ames. Tulisan ini diperkirakan berasal dari tahun 1650 sebelum Masehi. Namun ada yang beranggapan bahwa tulisan ini merupakan salinan dari tulisan-tulisan sekitar 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, lembaran ini merupakan manual instruksi bagi para pelajar aritmatika dan geometri. Dalam lembaran ini, di sini terdapat banyak sekali bukti tentang perkembangan matematika pada saat itu. Dalam lembaran tersebut terdapat berbagai operasi bilangan seperti cara perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Dan juga dalam lembaran tersebut menunjukkan pengetahuan matematika mengenai konsep lain seperti bilangan komposit, bilangan prima, dan bilangan prima, rata-rata aritmatika, geometri, dan harmonik. Bilangan pecahan untuk orang Mesir hanya sebatas pada pecahan tunggal. Sebuah pecahan tunggal merupakan bentuk 1/n, dengan n merupakan bilangan bulat dan diwakili angka hieroglif dengan simbol sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat bahwa hanya ada bilangan bulat, bilangan pecahan tunggal. Dari gambar ini kita bisa cermati gambar tersebut. Dalam penulisan bilangan, susunannya mulai dari kanan atas ke kiri, sehingga urutannya adalah bilangan desimal terbesar ditulis lebih dahulu. Misalnya, contoh dari bilangan 46.206 itu digambarkan seperti ini. Jadi 446.000 mulai dari sini dari kanan ke kiri. Dan tulisan hieroglif tidak selalu sama sepanjang 2000 tahun atau lebih peradaban bangsa Mesir. Artinya dalam generasi ke generasi ada perubahan-perubahan dalam penulisan hieroglif. Jadi dalam tiap generasi atau tiap zaman-zaman itu tidak selalu sama.
ada perubahan atau perkembangan. Jadi nanti di tiap era itu bisa dilihat bahwa ada perbedaan antara penulisan bilangan antara era yang satu dengan yang lain. Yang berikut itu tentang sejarah perkembangan matematika modern. Perkembangan matematika modern itu dimulai dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Yang pertama, pada abad ke-16 yang juga disebut zaman Renaissance, itu terjadi perkembangan pesat di Italia dan kemudian menyebar ke utara dan selatan Eropa. Penyebaran awalnya ke Jerman dan kemudian ke Prancis dan selanjutnya ke sekitar negara-negara sekitar dan sampai ke Inggris. Pada akhir tahun 1600-an, arus kemajuan bidang sains dan teknologi dan perekonomian berkembang pesat di Selat Inggris. Dan setelah perkembangan itu terjadi perkembangan yang sangat pesat. Yang berikut pada abad ke-17 juga ilmu sains juga mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Pertama dengan munculnya teks dari Gilbert dengan judul De Magnete itu pada tahun 1600. Kemudian muncul juga tulisan pertama sains fisika oleh Newton yang dihasilkan berdasarkan pengalamannya, dan puncaknya adalah optik itu pada tahun 1704. Dan pada abad ini juga muncul beberapa ilmuwan dan matematikawan ternama dengan karya mereka masing-masing. Yang pertama Napier dengan penemuannya mengenai logaritma. Terus Harriot dan Otter dengan menetapkan notasi-notasi aljabar. Yang berikut Kepler mengemukakan hukum-hukum pergerakan planet. Galileo menemukan ilmu mekanika. Fermat memberikan dasar-dasar teori bilangan yang modern. Girard Desargues dan Pascal membuat lembaran baru dalam geometri. Huygens memberi distribusi dalam teori probabilitas dan berbagai bidang yang lain. Kemudian Newton dan Leibniz memunculkan kreasi kalkulus. Kemudian pada abad ke-18, di sini merupakan masa yang sangat perkembangan yang sangat lumayan signifikan, karena di sini ada Euler dan keluarga Bernoulli di Swiss, D'Alembert, Lagrange dan Laplace di Prancis, Lambert di Jerman. Mereka masing-masing mempopulerkan penemuan besar Newton dan memperluas teori dan pengaplikasiannya. Pada abad ke-18 ini, itu perkembangannya tentang teori Newton berkembang sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek. Kemudian pada abad ke-19, yaitu menjadi periode studi yang intensif terhadap prinsip-prinsip keterbatasan dari berbagai cabang dalam penyebaran pengetahuan matematika dan pembukaan bidang yang lebih luas untuk matematika terapan. Artinya di sini pada abad ke-19 sudah ada studi untuk mencari prinsip-prinsip yang tetap dalam matematika, juga keterbatasan yang dimiliki, sehingga adanya usaha untuk mengembangkan dan menerapkan semua yang ditemui atau yang diperoleh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan sekilas tentang perkembangan matematika modern. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.